saatnya kita untuk merefleksi atas supervisi sekaligus dalam hal observasi. Kami tadi telah menyimak apa yang menjadi proses pembelajaran yang mana arah tujuannya adalah disiplin positif. Nah, tadi kalau saya simak masalah disiplin positif di kelas sudah ada tata tertib, ya kan? Dengan adanya tata tertib yang dibuat oleh siswa, itu tentunya akan memberi kesadaran. Nah, kalau menurut Pak Har, dengan disiplin yang ditanamkan oleh anak dengan ditanamkan oleh guru itu lebih bermakna mana kalau menurut Pak Har untuk perbandingannya? Kalau menurut saya, karena kadang-kadang namanya anak ya, kita juga menerapkan kegiatan disiplin setiap hari juga. Cuman anak-anak juga dituntut untuk melaksanakan juga. Cuman kalau menurut saya, apapun kegiatan itu kan atas komunikasi bersama gitu. Betul. Namanya apa piket, apa kegiatan-kegiatan itu harus komunikasi dan kebutuhan kelas. Jadi kita kesepakatan itu kita rumuskan secara bersama-sama. Baik nanti dilakukan oleh anak-anak dan kita sebagai guru kita memantau. Namun apapun kegiatannya seperti itu, namanya anak tentu ada hal-hal yang perlu perbaikan-perbaikan, ya. Contohnya umpamanya di dalam kegiatan kadang tidak izin atau bagaimana itu, namun kita berikan masukan, karena di samping kita berikan masukan kepada anak juga kita sampaikan kepada orang tua. Jadi yang memang pada dasarnya ya kan, kesadaran itu akan tertanam daripada diri anak terlebih dahulu, tetapi tidak lupa pula bahwasanya anak itu belum dewasa, tetap orang tua sebagai guru harus selalu memantau dan mengarahkan. Itulah yang namanya pendidikan, kita mendidik dan membimbing, ya kan. Makanya ada namanya bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu tidak membutuhkan jangka waktu, tidak, karena bimbingan konseling itu bisa dirasakan dalam saat satu juga sesuai dengan situasinya kita butuhkan. Itulah kebijakan itu sangat dibutuhkan, makanya bimbingan itu juga harus secepat mungkin, jangan sampai terlupakan. Kalau sudah menjadi penyakit nanti malah menjadi susah, ya kan. Makanya ditanamkan lebih dini lebih baik. Terus tadi saya nyimak juga masalah alat peraga, kita menggunakan yang jelas antara globe dengan HP, ya kan. HP sebagai media IT. Nah, kalau menurut Bapak antara media yang elektronik dari dunia maya dengan media-media yang bisa dilihat langsung, contohnya misalnya dengan globe dipraktekkan dengan dunia maya, itu bagaimana menurut Pak Har untuk memilah dan memilih dua metode itu sebagai alat peraga, sebagai media pembelajaran? Gini Pak, kalau memang untuk kegiatan itu kan ada dua tadi ya. Untuk kegiatan benda tak bergerak itu tuh alat peraga globe tadi. Cuman globe tadi itu kan sifatnya kalau anak itu, kalau yang namanya sekarang menggunakan teknologi tadi, memang betul-betul harus sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya. Jadi untuk itu yang tidak bergerak tadi saya haturkan juga sama anak-anak. Kemudian yang bergerak yang seperti dia berada di suatu tempat yang mana prosesnya itu harus seperti itu juga saya tampilkan juga gitu. Karena kalau kita satu umpamanya
umpamanya yang tidak bergerak saja, itu di situ mengambil ibarat mengambil sesuatu yang bersifat baiknya itu harus kita terangkan dulu, Pak. Tapi kalau umpamanya secara langsung gitu, anak-anak itu langsung bisa mengambil inti-inti sarinya, menyimpulkan, menyimak, menyimpulkan, kemudian dia membandingkan. Nah, tadi umpamanya contohnya tadi revolusi bumi dan perputaran revolusi matahari. Jadi anak itu langsung bisa membandingkan. Kalau umpamanya hanya sekedar gambar begitu saja, anak-anak tidak bisa membandingkan gitu. Jadi pada dasarnya ya memang namanya alat peraga semakin banyak yang digunakan, semakin bervariasi akan semakin baik, karena otomatis setiap variasi-variasi itu memiliki metode tertentu untuk mempelajari dan titik temunya pun berbeda-beda. Jadi semakin banyak variabel yang kita temukan ya kan, otomatis kan semakin anak itu akan semakin menguasai. Contoh dari alat peraga yang Bluebird tadi, hanya anak sebatas mengetahui perputaran. Nah, tetapi dalam hal menggali informasi tidak tahu. Makanya menggunakan dunia maya. Dari situlah kita membuka wawasan anak. Jadi mengembangkan wawasan itu membuka pandangan. Literasinya itu sekarang ini yang namanya literasi kan membaca, kalau dalam bahasa agamanya kan ikro ya kan. Ikro itu bukan hanya sekedar membaca tetapi menggali wawasan ya kan. Ikro itu bukan hanya sebatas membaca. Jadi media untuk belajar membaca itu bukan hanya sebatas buku tulisan, tetapi membaca itu meliputi akal, pikir, perasaan. Itulah yang namanya membaca, bisa merasakan. Kalau ada susah senangnya bisa. Jadi anak itu seakan-akan terlibat langsung di dalam pembentukan apa. Kemudian untuk apa, Pak? Untuk alat peraga tadi yang mana kita bawa HP tadi. Ya. Itu sudah kita konsultasikan kepada orang tua. Artinya kita bukan bagus. Artinya gini. Kita konsultasikan kepada orang tua, kemudian kita sampaikan materi tema atau materi yang akan kita berikan kepada anak. Bahkan materi itu pun sudah saya berikan, bahkan video itu pun sudah saya sharekan kepada orang tua. Jadi untuk tidak nanti pada dasarnya kan ada dua fase. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang kurang baik. Jadi kadang-kadang yang nilainya kurang baik itu, kadang-kadang dia belum mengerti apa kegunaannya. Yang kedua kalinya tentu kalau bisa kita tidak akan karena di dalam HP itu usahakan memang khusus untuk pembelajaran aja, bukan untuk yang lain-lain gitu. Kembali kepada tentang disiplin ya. Kalau tentang disiplin ada enggak dampak? Tadi kalau melihat dari tadi ya, bukan berbicara nanti yang khayalan enggak perlu, kita secara realistis saja. Dari pengalaman tadi kita lihat, mampukah anak itu mendisiplinkan anak dengan media yang namanya apa tadi, IT ya kan, dengan elektronik ya kan. Itu menurut Bapak tentang disiplin anak tadi dibandingkan sebelumnya yang menggunakan non IT, itu perbedaannya bagaimana tadi kalau menurut Bapak yang merasakan? Apapun pembelajaran itu tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, untuk pembelajaran yang tidak menggunakan IT tadi, anak itu hanya berfokus kepada penyampaian guru. Anak itu berfokus kepada penyampaian guru. Nah, kalau umpamanya gagal fokus, anak itu sudah mencari kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah, jadi karena dia ada IT, jadi anak itu pikirannya itu enggak ada, pikiran yang lain itu enggak ada. Memang dia terfokus kepada pembelajaran itu gitu loh, Pak.
Jadi untuk perbandingannya kalau menurut saya ya lebih bagus yang menggunakan sarana dan prasarana yang lengkap daripada guru itu berbicara dan anak itu akan menyimpulkan pembicaraan guru. Itu menurut saya kurang bagus. Yang jelas, yang pada dasarnya anak itu harus menggali pengalaman sendiri. Karena memang pada dasarnya guru sejati itu sebenarnya ada pada dalam dirinya sendiri, ya kan? Iya. Ada kemauan pasti menemukan jawaban. Jadi saya simpulkan ya, boleh disimpulkan bahwasannya IT itu tidak meninggalkan disiplin. Buktinya anak lebih aktif dan kreatif menggali potensinya, kan begitu, menggali informasi. Jadi sepakat itu Pak? Sepakat, nah, saya sepakat itu Pak. Kalau sepakat, harapan kami ya, ini langsung sampai saja, bahwasanya media IT bukan menjadi sebuah momok, ya kan? Ya, betul. Bukan sebuah momok, tetapi justru bisa menggali kreativitas, menggali informasi, sehingga anak itu lebih disiplin pada dirinya sendiri, bukan disiplin atas perintah, karena dia ada minat untuk mencari. Contoh misalnya mencari karena dia senang ini, apa yang menjadi kesenangan itu akan menemukan ilmu, ya kan? Apa yang disenangi itu jangan menjadi sebuah momok, karena ada kesenangan pasti ada usaha untuk memenuhi panggilannya atas kesenangan itu. Jadi pada dasarnya ada kemauan pasti ada jawaban, ada kesenangan pasti ada usaha. Itu saja ya Pak Arya. Iya. Nah, silakan. Saya terima kasih telah menjalankan dengan mencoba dengan IT, dunia maya itu bukan menjadi momok, tetapi menjadi sahabat kita, karena itu alam. Anak dilahirkan dalam alam yang berbeda dengan kita. Itu saja, dan kita ucapkan terima kasih telah mencoba, dan harap diteruskan dengan itu biar anak-anak lebih bangkit belajar mandiri, bukan atas ilmu dicurahkan oleh guru. Itu saja, lebih ringan untuk tidak memberatkan guru.